Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di kontekstual Bible Reading untuk ulangan pasal yang ke-28. Ya, ulangan pasal yang ke-28. Ini ada 68 ayat. Ya, monggo silahkan. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau untuk kalah olehmu. Dan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka,
sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Rakyatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di jalan gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak engkau kenal akan memakan hasil bumimu, dan segala hasil jeripayahmu engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkut atasmu itu pada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan minum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan puk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu,
di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya, atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu, ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah, karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri, atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, atau karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yaitu pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kutakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memusnahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkantung-kantung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, Kau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Kau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Amin. Ya, terima kasih. Jadi di bagian ini kita melihat tentang otoritas Allah ya, dan kedaulatan Allah akan hidup manusia. Allah yang berkuasa membuat manusia diberkati, membuat manusia ini dikutuk gitu ya, terkutuk hidupnya. Pada ulangan 28 ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, bagaimana ketika hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, apa berkatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hidup tidak taat, ini terkutuk, bagaimana kondisinya. Dan yang ketiga ini masih lanjutan yang terkutuk, tapi dalam kondisi di dalam pembuangan. Ya, bagaimana terkutuknya ini sampai akhirnya dibuangkan, dan nanti akan tergenapi juga, karena ternyata bangsa Israel ini juga sudah diberi perjanjian sedemikian, mereka tetap tidak taat. Ya. Bahkan Allah mencari satu orang untuk berdoa saja mensyafaati bangsa itu, ternyata tidak ditemukan, dan akhirnya dengan terpaksa juga Tuhan mengizinkan atau membiarkan bangsa ini ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Oke, bagian pertama, begitu banyak daftarnya, maka saya melihat dari
kebutuhan, ya, bagaimana seorang yang setia. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan berkati engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi ada berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, saya coba membagi menurut Maslow, ya, bagaimana kebutuhan manusia. Ternyata cukup lengkap. Dari kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan secara fisiologis, di sini dikatakan diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, ya, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, ya, diberkati bakulmu. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup ini sudah dipersiapkan, ya, diberkati di sana. Yang kedua tentang rasa aman, ya, bagaimana dikatakan diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu engkau keluar. Ya, Tuhan tidak akan biarkan musuhmu yang maju Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Jadi ini ada jaminan untuk rasa aman, gitu ya. Keluar masuk diberkati, ya, dari musuh juga ternyata diberi kemenangan. Kemudian tentang kasih sayang, di sini katakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Jadi ada satu jaminan, ya. Jaminan bagaimana, ya, ini kasih Allah ini yang menyatakan bagaimana segala usaha ada jaminan untuk mereka bisa menikmatinya. Ya, akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang ada jaminan di sini. Kemudian juga ada penghargaan, kebutuhan penghargaan seseorang. Bagaimana dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi sebagai umat yang kudus. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Ya, Tuhan memberikan satu penghargaan. Kemudian kebutuhan aktualisasi, ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, ya, dan bukan ekor. Saya yakin semua orang merindukan di dalam kebutuhannya, ya. Kalau kebutuhan dasar sudah, makanan, rasa aman sudah, kemudian kebutuhan kasih sudah, penghargaan sudah, maka yang tertinggi diharapkan adalah menjadi seorang, ya, yang berpengaruh, gitu ya, seorang pemimpin, bagi satu jabatan, mengakui sendiri, dan di sini juga dijamin. Jadi semua kebutuhan manusia yang Tuhan siap, ya, untuk memberkatinya. Ini luar biasa, yaitu ketika seseorang itu mau hidup, gitu ya, untuk mentaati, bukan sekali dua kali, tapi mentaati dan setia, ya. Kalau taatnya hanya sekali-sekali, ya, tidak terjamin. Tapi kalau taat dan setia, jadi selalu taat pada perintah Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana dengan orang yang hidupnya tidak taat? Dikatakan di sini, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk, ya, bukan satu kutuk tetapi segala kutuk, ya, segala kutuk ini akan menjadi bagiannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kesulitan. Tadi kalau dibalik, gitu ya, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena terkutuk di kota, terkutuk di ladang, ya, dimanapun baginya terkutuk bakulmu, tempat adonanmu, ya, tempat makanan-makanannya, buah kandunganmu, hasil bumi, anak lembu, sapi, ya, semuanya terkutuk. Ini menjadi kesulitan, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, itu tidak ada rasa aman. Mengapa? Karena Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran di antaramu. Jadi, ya, dimanapun ini ternyata tidak ada rasa aman, bahkan sampai engkau binasa, engkau punah. Ini satu hal yang ngeri, ya, kutuk yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah terkena sakit penyakit. Ya, ini, ya, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Ya, ini Tuhan yang melakukan, ya, sampai dihabiskan engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, sakit radang, kekeringan, hama, dan seterusnya. Jadi ada situasi yang terkena sakit penyakit, ya, dan ada juga di sini dikatakan bencana, gitu ya. Bagaimana langit, ya, Tuhan akan menurunkan hujan abu. Ini berarti ada gempa, ya, ada gunung meletus, ya. Kalau ada hujan abu dan
hujan abu ya yang kita pernah lihat. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Nah, ini juga kondisi yang menjadi mengerikan gitu ya. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara Mesir. Nah, ini satu kondisi yang mengerikan juga. Kemudian tidak ada kasih, tidak ada pertolongan. Jadi Tuhan tidak memberkati, tidak mengasihi. Sebaliknya di sini dikatakan Tuhan akan menghajar engkau ya dengan kegilaan. Ya, Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, kemudian kebutaan ya. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tetapi orang lain yang menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Nah, ini kondisi terkutuk ini mengerikan ya dalam kehidupannya. Kemudian juga dia akan direndahkan ya, direndahkan oleh musuhnya. Orang asing ada tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tapi engkau menjadi makin rendah. Jadi semua kebutuhan level-level yang di Maslow semuanya dialami gitu ya. Kemudian hidup dalam pembuangan, ini lebih mengerikan lagi, bagaimana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanannya tidak terpenuhi, bahkan sampai harus makan anak kandungnya sendiri. Ini yang mengerikan ya. Karena sudah tidak ada yang bisa dimakan, jadi akhirnya anak kandungnya sendiri. Ya, jadi di sini nanti kita lihat sampai ke bawah bagaimana mereka semuanya pada makan anaknya. Wah, ini jelas satu tragedi yang cukup mengerikan ya. Ini akibat dari terkutuk tadi. Kemudian juga akan ditimpa sakit penyakit dan penderitaan. Ya, Tuhan menimpakan pukulan yang ajaib. Bagaimana mereka mengalami banyak pukulan-pukulan karena penyakit ya. Dia akan mendatangkan pula segala wabah, juga berbagai-bagai penyakit yang akan terjadi dalam kehidupannya dalam kondisi yang terkutuk. Juga rasa tidak aman juga terjadi di dalam pembuangan ini pasti ya. Mereka hidup terkatung-katung. Engkau tidak akan mendapat ketentraman, hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut, khawatir ini ya. Dan yang terakhir kondisi yang tertolak, sampai ingin menjadi budak saja ditolak. Engkau tidak akan melihatnya lagi di sana. Kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak ya, budak laki-laki, budak perempuan, tapi tidak ada pembelinya. Ini kondisi yang terkutuk gitu ya, sampai mau jadi budak saja tidak ada yang mau gitu. Nah, apa amanat teks yang bisa kita ambil di sini? Itu Tuhan menjanjikan berkat secara holistik kepada umat yang mau mendengar suara Tuhan dan setia mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, Tuhan akan mengutuk umatnya hidup sengsara dan menutup semua pintu berkat bagi umat yang tidak mau mendengar Tuhan, suara Tuhan, dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Aplikasinya, apakah saya dan saudara sudah dengar-dengaran suara Tuhan dengan baca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia perintah-perintahnya? Amin. Kiranya ini berkati. Ya, puji Tuhan, kutuk dan berkat. Mari kita merespon firman Tuhan. Atas segala kebaikannya, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kemelimpahan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kemelimpahan. Mulialah nama-Mu Tuhan,
tetap setia, dengar-dengar pada firman Tuhan, dan menikmati berkat-berkatnya dalam keluarga, pekerjaan pelayanan kita, bersyukur bersama. Kami menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur untuk berkat firman-Mu, pertolongan dari Roh Kudus. Kami tetap setia, berdoa pagi, setia baca firman, setia beribadah, setia mengiring Engkau. Terima kasih di tengah segala situasi kondisi ups and down-nya perjalanan iman percaya kami. Kami bersyukur untuk kasih setia kebaikan-Mu, bahkan berkat-berkat pertolongan, kesehatan, demikian juga aspek-aspek kebutuhan jasmani, rohani yang Tuhan limpahkan sampai pagi hari ini, baik pribadi, keluarga, maupun dalam pelayanan kami. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu.